Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Erik Alkandari 26, channel YouTube yang insya Allah akan membahas seputar Al-Quran. Dan insya Allah di konten kali ini kita akan membahas seberapa penting kita mempelajari ilmu tajwid. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim yang diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, bahkan ada yang sampai menghafalkannya. Tentu saja membaca Al-Qur'an sesuai makhraj, sesuai tajwidnya itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena itu merupakan sebuah perintah. Dan kalau itu merupakan sebuah perintah, artinya itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Allah katakan di situ, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya, warattilil Qur'ana tartila, Allah katakan bahwasanya bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, ya. Tartil yang dibaca di sini bukan yang kita fahami bahwasanya kita baca Al-Qur'an dengan tempo yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, tartil itu bukan hanya sekedar kita membaca Al-Qur'an tidak cepat dan tidak lambat, tapi tartil yang dimaksudkan oleh para ulama adalah membaca Al-Qur'an sesuai makharijal hurufnya, ya. Kemudian panjang pendeknya juga sesuai, kemudian tempat wakafnya juga sesuai. Nah, itu yang dibaca membaca Al-Qur'an secara tartil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu secara tartil, artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa belajar tajwid, ya, karena kita nggak mungkin baca Al-Qur'an secara tartil atau sesuai panjang pendek makharijal huruf kalau misalnya kita tidak tahu, tidak pernah belajar yang namanya tajwid. Oleh karena itu, insya Allah di konten-konten selanjutnya kita akan membahas, ya, banyak tentang ilmu-ilmu tajwid. Namun di video kali ini kita bahas dulu tentang hukumnya belajar tajwid. Yang pertama tadi itu wajib, ya, fardu ain, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun tujuannya kenapa kita belajar tajwid itu ada dua, ya, teman-teman. Yang pertama agar kita terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Dan kesalahan membaca Al-Quran ini ada dua. Ada yang namanya kesalahan khafi, kesalahan yang kecil yang sampai tidak merubah makna. Dan yang kedua ada kesalahan jali atau kesalahan yang besar, yang mana kesalahan ini sampai merubah makna. Saya kasih contoh misalnya kesalahan khafi, ya. Banyak orang yang baca surah Al-Ikhlas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak yang baca seperti itu, ya, bagi kita ya itu bacaan ya biasa-biasa saja, nggak ada kekeliruannya. Tapi kalau bagi orang yang sudah belajar ilmu tajwid, maka dia pasti bisa menemukan kekeliruan yang dibaca seseorang jika bacaannya seperti itu, ya. Misalnya di ayat pertama dia baca Qul huwallahu ahad. Ya, secara kita orang awam yang nggak ada masalah, nggak ada yang keliru. Tapi kalau kita perhatikan lebih spesifik lagi, tadi dibacanya itu Qul huwa, Qul huwallah, Qul huwallah. Sedangkan di situ kan yang tertulis Qul huwa, ya, Qul huwa. Jadi yang paling benar adalah Qul huwallah, Qul huwallah. Jadi dibaca wa dulu, baru kemudian huruf lam. Qul huwallah, bukan Qul huwallah, ya. Ini adalah kesalahan yang khafi atau kesalahan yang ringan yang tidak sampai merubah makna dan memang banyak masih dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar. Kemudian ada kesalahan jali yang sampai merubah makna. Misalnya, ya, kita baca Al-Qur'an, ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Inilah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau kita bacanya hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi kalau misalnya salah panjang pendeknya, misalnya hudal lil muttaqin, kita panjangkan hudal lil muttaqin, itu artinya Yahudi, ya, Yahudi bagi orang-orang bertakwa. Jadi ini sangat fatal lagi. Misalnya lagi saya kasihkan contoh. Misalnya kita sering mendengarkan potongan ayat la in syakartum la azidannakum, ya. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah. La in syakartum. Tapi kalau misalnya huruf sya kita ganti jadi huruf sa. La in syakartum la azidannakum artinya kalau kamu mabuk, ya. Sakaro
itu mabuk, teman-teman. Jadi kalau kita salah penyebutan huruf ya, itu langsung berubah makna dan juga arti. Nah, ini masuk ke dalam kesalahan jali atau kesalahan yang besar. Nah, itu tujuan pertama kita belajar tajwid, yaitu kita terhindar dari kesalahan, baik itu kesalahan yang ringan maupun juga kesalahan yang berat. Kemudian adapun tujuan yang kedua kenapa kita belajar tajwid adalah agar bacaan kita seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja teman-teman, kalau bacaan kita sudah seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita pasti akan terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, baik itu yang ringan maupun kesalahan yang berat. Oke, teman-teman semuanya, itulah landasan hukum kenapa kita harus belajar tajwid. Yang pertama karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya, wajib di dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Kemudian yang kedua karena kita punya tujuan. Yang pertama yakni kita ingin terhindar dari kesalahan membaca Al-Qur'an, baik itu kesalahan yang ringan maupun kesalahan yang berat. Ataupun yang kedua tujuannya adalah karena kita ingin bacaan kita seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekian video kali ini kita membahas tentang kenapa pentingnya kita belajar ilmu tajwid dan apa hukumnya. Semoga teman-teman semuanya bisa bermanfaat video ini, dan silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe karena insya Allah kedepannya kita akan banyak membahas video-video yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.